Yang kami minta kan waktu itu pokoknya dihilangkan ya. Tapi waktu itu kan masih belum di ACC. Sampai di titik tertentu kita bilang ini uangnya ada sekian gitu kan. Kita nunggu keputusan dari bank. Ternyata pada saat bank menelpon, Masya Allah, yang dia sebutkan itu adalah ketersediaan uang yang kami ada, luar biasa. Itu yang saya langsung nangis, luar biasa. Pertolongan Allah datangnya ya, kita nggak tahu dari mana. Itu saya semakin yakin bahwa makanya semakin kesini akhirnya saya bilang, ya Allah berarti selama ini tuh sebenarnya kan dibilang tuh kan koridornya itu udah ada gitu loh. Kita sendiri yang bikin susah, kita yang melenceng dari koridor yang seharusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa saya selalu bersemangat dan berbangga. Apalagi pada kesempatan yang luar biasa di hadapan kita bersama ada orang-orang yang sangat luar biasa. Ada keluarga yang sangat inspiratif. Kenapa saya sebut inspiratif? Karena kita akan belajar banyak hal. Lebih khusus belajar tentang kehidupan. Beliau itu sangat luar biasa. Ini tadi sebelum kita take saya ngobrol banyak dan Masya Allah, saya sangat-sangat mendapatkan ilmu luar biasa. Tanpa berpanjang-panjang, beliau adalah Pak Haji Dedi dan Bu Haji Asosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Budi. Masya Allah. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Pak Haji, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, khususnya ngobrol tentang kegiatan-kegiatan usaha bisnis yang dijalani kan gitu ya. Kemudian banyak orang di luar sana ketika mohon maaf berhijrah gitu ya. Ketika mereka berhijrah itu justru meninggalkan bisnisnya Pak Haji. Justru yang dulunya hebat justru mohon maaf banyak yang meninggalkan bisnisnya kehebatannya hingga akhirnya dia jualan jualan yang ya ada yang jualan kaki lima dan lain sebagainya. Namun ini kita patut belajar, beliau hijrah tapi usahanya melesat. Melesat berkembang. Karyawannya puluhan dan loyalis. Tadi cerita bahkan ada karyawan beliau yang sampai 10 tahun. Ini memanage-nya luar biasa nih, keren ini. Setiap beberapa periode kadang-kadang beliau juga ada program untuk mengumrahkan, betul ya? Masya Allah, semakin berkah semakin berkah. Amin. Yang luar biasa, mohon izin saya sampaikan juga beliau alhamdulillah berhijrah dari yang tadinya menggunakan lembaga keuangan ada ribawi, sekarang alhamdulillah tanpa menggunakan lembaga keuangan, alhamdulillah selesai. Walaupun di dalam perjalanan itu saya nyebutnya sampai nangis oleng. Tapi alhamdulillah sekarang bisa senyum, bisa ketawa, bisa luar biasa. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Pak Dedi, dulu pertama kali mulai mendeklar ya, atau Ibu juga nanti bisa nambahin declare, kenapa saya harus hijrah, kenapa saya harus meninggalkan riba, kenapa saya harus berubah lebih baik, apa sih poin-poinnya, kenapa mau bergabung dengan MMC khususnya, apa yang membuat itu perjalanannya Bu? Mau Pak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi, waktunya sudah main ke gubuk saya ini, ya, walaupun tempatnya berantakan kayak haru-haruan. Masya Allah, rapi Pak, salah profesional. Berantakan semua. Mas Budi tadi udah ngelihat juga jalan-jalan ke tempat usaha saya, workshop juga, ke tempat sini juga. Akhirnya awal mula saya berhijrah itu waktu COVID 2021 ya. Masya Allah. Awal 2021 saya terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang ya dibilang Allah kasih saya bonus, Mas Budi, bonus umur. Akhirnya saya berpikir, oh ini mungkin Allah kasih kesempatan saya untuk berbuat lebih baik lagi, dan akhirnya saya bertekad untuk berhijrah, terutama saya menghapuskan semua unsur-unsur riba yang saya lakukan selama ini dengan perbankan. Saya berjalan itu, kita lihat YouTube MMC gimana caranya bisa lunas utang gitu loh. Akhirnya saya tertarik bergabung sama MMC di 2022 ya, Maret. Awal kita ikut PBTR waktu itu. PBTR. Tahu teknik-teknik cara menyelesaikan hutang segala macam, tapi tidak punya fundamental yang kuat. Masih memikirkan kemelekatan, masih mikir sesuatu yang berbau duniawi lah masih gitu loh. Akhirnya saya pergi ikut TBE di Solo waktu itu, dan akhirnya tergugah bahwa ini hanya
permainan belaka seperti yang ada di Al-Quran. Masya Allah. Dan akhirnya saya bertekad sama ibu di satu Ramadan 2000 tahun lalu berarti Ramadan tahun lalu 2022 saya bertekad berhijrah untuk melepaskan itu semua. Dan alhamdulillah nggak nyangka juga sih Allah kasih jalan saya lebih cepat dari teman-teman yang lain mungkin ya. Allah kasih kesempatan saya juga lebih terbaik lah waktunya itu 10 bulan saya menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya dan akhirnya saya berdiri sampai saat ini dengan bisnis yang masih terus berkembang, terus saya kembangkan terus dengan teknologi-teknologi digital yang baru sekarang ini. Masya Allah. Jadi sampai saat ini masih eksis. Justru semakin bagus. Melihat ketakutan masa lalu ternyata tidak terjadi. Tidak terjadi. Lewat itu dah, tetap lewat. Baik, Bu, boleh menambahkan pada kondisi saat itu, ini tidak bermaksud apa-apa, kita flashback. Bapak dulu kondisinya seperti apa sampai di rumah sakit dan bagaimana mungkin Ibu bisa menambahkan? Aduh, ini ya ngilas balik ke dulu ya. Kayaknya kalau ngilas balik ke waktu Bapak sakit, saya kayaknya nanti agak-agak berlinang air mata ya. Masya Allah, perjalanan luar biasa. Waktu COVID Bapak yang terkena itu kan Delta ya. Masya Allah. Delta itu kan yang saat itu luar biasa, bisa dibilang panik ya semua ya. Rumah IGD penuh, rumah sakit penuh. Pada saat Bapak terkena itu Bapak diharuskan, karena kan sesak ya, udah terkena sesak ya 7 hari ya di rumah. Alhamdulillahnya Bapak ini kan teman-teman komunitasnya banyak. Jadi ada teman yang ya udah ke IGD, terus beliau juga teman-teman tuh bantu cari rumah sakit juga. Terima kasih ke teman-teman yang udah saat itu membantu banyak. Pak Didi itu tuh yang udah saturasinya tuh drop sampai sempat di 76 ya. Bener-bener ini banget Bu. Iya, betul. Jadi saya tuh yang, dan saya pun persiapan mengantar Bapak tuh udah yang pakai APD, pakai hazmat lengkap, karena kan emang saya harus mengantar Bapak kan. Jadi dari rumah sakit pertama kita penuh, akhirnya temen dokter yang di rumah sakit pertama membantu dapat rumah sakit di Hermina Bekasi ya, Tambun. Itu pun di situ saya luar biasa tuh, di situ tuh pasien yang aduh kalau ngelihat tuh bener-bener ya yang udah tergeletak tuh banyak, pokoknya kesian sekali. Akhirnya Bapak bisa ditanganin, alhamdulillah. Tapi di situ pun kan saya nggak bisa nganter Bapak ke kamar, jadi cuma sampai ke IGD aja ya. Terus saya pulang. Nah, saya tidak bisa memantau juga kan tidak boleh komunikasi kan tidak boleh, terputus tuh ya. Tapi alhamdulillah itu lagi Allah itu memberikan kemudahan, Bapak diberikan teman yang luar biasa baik. Beliau itu dokter, ya, berkomunikasi dengan dokter yang menghandle Bapak. Jadi saya komunikasi beliau itulah yang dibawa ke saya. Jadi saya bisa pantau Bapak bagaimana sampai di titik terakhir ternyata Bapak harus donor plasma. Saat itu juga saya share ke teman-teman di grup. Bapaknya sih sebetulnya kondisinya sudah secara physically udah menurut Bapak aman-aman aja. Tapi kaget pada saat loh kok nyari donor plasma buat Bapak, karena Bapak sendiri nggak tahu. Saya yang share ke ini kan. Itu perjalanan itu saya tuh setiap malam bisa dibilang nggak bisa tidur. Waktu tuh bener-bener yang udahlah berdoa ke Allah tuh mohon pertolongan gitu ya. Ya udah temen akhirnya kasih jalan bahwa Bu Susi ada donor plasma darah yang sudah siap dengan golongan darah yang Bapak persis sama. Nggak tahu siapa yang ngasih. Mungkin Allah yang kasih jalan itu benar. Dapat 2 ampul, Ibu Susi segera ambil. Hari itu juga Ibu Susi balik ke rumah sakit untuk tanda tangan surat pengambilan itunya ya. Itu pagi, enggak. Jadi justru itulah Allah mempermudahnya tuh gini. Saya tuh dikasih nomor handphone, susternya itu langsung, Ibu kalau ada kesulitan, ini nomor handphone saya, gitu kan. Nah saya pun itu di hari Jumat, saya ingat sekali. Hari Jumat saya dikabarin Bapak harus dapat donor plasma. Saya langsung share semua teman-teman, ada beberapa teman langsung dari komunitas anak-anak segala macam juga semua bantu semua. Sampai udah ada yang ke PMI segala macam, itu pun masih karena ternyata prosedurnya tuh luar biasa lama. Makanya emang donor plasma itu susah sekali. Screeningnya banyak banget screeningnya. Nah saya nyampe ke rumah maghrib itu Masya Allah langsung ada kabar yang tadi dibilang, itu temannya Bapak juga, dokter juga.
sudah disiapkan donor plasma buat Pak Dedi, silahkan diambil, dikasih nomor kontak penanggung jawab di rumah sakitnya. Itu manfaat sekali. Nomor handphone suster itu kan berarti saya langsung tinggal WA kan dari rumah. Suster, saya udah dapat gini-gini. Oh ya baik Bu, saya kontak langsung ke dokter yang handle-nya. Itu mereka tektokan karena kan tidak sembarangan, karena harus katanya rumah sakitnya tuh harus punya apa untuk mengambil persyaratannya. Dan itu langsung jam 8 malam suster yang di rumah sakit Hermina bilang, "Ibu izin kami akan mengambil donor plasmanya untuk Bapak." Subuhnya Bapak sudah Ibu masukin. Baru dari situ saya bisa tanya Bapak gimana kondisinya. Bapak baru jawab, "Alhamdulillah enakan." Ya Allah, dari situ saya saya bilang kayak booster itu, kayak booster. Luar biasa. Jadi itu saya setiap malam sama putri saya itu kami itu sama anak-anak pokoknya udah tahajud berdoa. Udah pokoknya anak-anak udah ngumpul ambil nangis sudah pasti gitu lah. Itulah kebaikan Allah. Masya Allah, perjalanan. Jadi dari situlah. Di situ makanya saya bilang begitu saya lihat bahwa selesai ini semua saya sembuh, kita coba perbaikin hidup kita, apa kira-kira yang menjadi ganjalan kita sampai kita dikasih cobaan Allah seperti kayak begini. Ya saya lihat, sisi riba ini yang saya pikirkan. Akhirnya saya beri tekad sama Ibu, segera kita selesaikan ini semua. Itu tadi saya baca-baca, buka YouTube, segala macam, ketemu MMC itu gitu loh. Jadi saya liatin Ibu, itu kayak gini nih, kayak gini. Ya, setiap malam sebelum tidur, Bapak tumben sebelum tidur tuh megang handphone, nanti dorong ke saya. Ini kamu lihat, oh iya. Setiap malam tuh dorong lagi ke saya, terus akhirnya dia bilang, "Kita ikutan yuk." Di situ awalnya. Berapa proses bagaimana Bapak dan Ibu memastikan, namanya kehidupan kan problemnya banyak. Bagaimana ketemu, oh ini nih yang salah kan gitu. Oh ini nih di bisnis kan gitu. Proses itu berjalan diskusi berdua kah atau bagaimana Pak? Berdua. Kita berdua, akhirnya setelah kita ikut acara TBTR, awalnya saya belum ikut TBI waktu itu. Ikut TBTR, tahu teknik-tekniknya, langsung Ibu, kita berdua langsung eksekusi ya. Kita akhirnya banyaklah di situ, step-step yang dilakukan, dan akhirnya kita harus bersemangat sama keluarga. Kita ajak keluarga, anak terutama di situ ada diajarin sama tentang memperbaiki hubungan dengan keluarga ya, walaupun itu ke anak, dengan orang tua, dengan saudara segala macam. Ya kita perbaiki itu dulu. Jadi internal kita perbaikin dulu. Kita punya salah mungkin sama orang tua, punya salah sama anak tanpa kita sadar, dan akhirnya kita melangkah untuk berhijrah, benar-benar berhijrah sebenar-benarnya gitu loh. Masya Allah. Kalau dicek Pak, kalau kita ngobrol, ini kan satu hal yang luar biasa, bagi saya fantastis gitu ya. Nilai 23, 10 bulan gitu kan, itu kan suatu hal yang sangat-sangat, bagi banyak orang tidak masuk akal, bagi banyak orang ya mungkin banyak orang yang ngejas mana mungkin dan lain sebagainya. Tapi kan ini Bapak yang merasakan sendiri, dan saya jadi saksi nih, jadi saksi benar-benar ini jadi kebaikan. Semoga ini juga menjadi ibrah bagi teman-teman di luar sana yang ternyata utang berapapun ternyata bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol. Nggak perlu utang lagi dong. Poin-poin yang kiranya yang dilakukan kan gitu. Karena cara soal ngomong riba mungkin di luar sana kan banyak yang sudah paham gitu ya sebenarnya. Tapi untuk jalanin, untuk lepas itu kan bukan hal yang gampang gitu. Alhamdulillah gini Mas Budi, usaha kita masih berjalan normal, nggak ada kendala atau susah atau gimana. Alhamdulillah usaha kita masih jalan normal. Nah, karena kita punya tanggungan ke bank pun juga kita bayar normal gitu loh. Karena kita bertekad bulat untuk berhijrah, jadi sebetulnya kekuatan kita untuk menyelesaikan ada jadinya gitu loh Mas. Dari utang segitu banyak kan akhirnya kan kita punya teknik-teknik yang diajarin PBTR tuh kan. Kita stop dulu, kita mengajukan surat segala macam kayak gitu ya, banyak lah hal-hal tentangan dari si banknya begini nguber segala macam. Karena kita udah tahu ilmunya gitu, jadi ya santai aja gitu. Akhirnya kita fokus ke bisnis. Jadi hutangnya nomor 2 kan, nomor 1-nya adalah bisnis terus kita jalan normal, nggak ada masalah. Kita kumpulin semua apa yang kita selama ini kita bayar, kita kumpulin semua. Dan disitulah kita baru bisa bernegosiasi dengan pihak si abang. Kita punya kekuatan dan kita nggak usah ragu-ragu lagi untuk menyelesaikan itu semua Mas. Ya, utama lagi adalah fundamental kita. Kalau kita udah dasar kita berhijrah, kita tahu bahwa dosa-dosanya itu apa yang dilakukan dengan riba itu seperti apa, di situ
Allah akan memberikan hidayah lah buat saya, menyelesaikannya begini-begini. Nggak tahu, semua Allah yang kasih semua, Mas. Semua Allah yang kasih semua. Selama ini kita juga ibadahnya juga mungkin kurang gitu, kita perbaikin lagi, ya kita terus ya. Nah sekarang gimana caranya sekarang menjaga istiqomah itu, Mas? Baik. Yang pasti ya, mungkin nambahin yang pasti sih kita harus yakin kalau misalkan emang janji Allah pasti. Betul, dan kalau hutang kan emang niat kita mau bayar, kita tetap harus berusaha bahwa emang itu kita harus selesaikan. Baik. Yang utama yang tadi Bapak Padit bilang tuh fundamental kita, karena di situ yang luar biasa kita selama ini perjalanan kita itu di situ. Di saat kita emang ya Allah berserah diri kepada Allah dengan tetap kita berikhtiar maksimal, pertolongan itu pasti datang. Nah kita nggak bisa prediksi ya, Allah mau memberikan jalannya seperti apa, ya itu yang kita juga Masya Allah luar biasa. Gitu. Itu yang nggak bisa. Mungkin kalau ngedengernya kalau misalkan beda ya, maksudnya gimana ya, kalau kita yang ngalamin kan mau nyampein kayaknya ya Allah pokoknya luar biasa banget gitu kan. Gitu. Ya tapi memang banyak orang-orang yang dalam hal ini kan gitu. Pastinya kan namanya punya utang kan harus dibayar. Betul. Gitu kan. Harus dibayar. Ketika dibayar terus kan kalau kita pakai logika gitu kan, dengan bisnis yang ada, dengan kemampuan teknologi wawasan kita, bisa jadi kan dengan sebesar itu kan mau sampai kapan kan gitu. Nah ini tadi fundamental. Nah fundamental semacam apa Bu yang bisa lebih mungkin teman-teman bisa dapat nih? Gimana Pak? Itu dari TBE ya. Dari TBE ya. TBE kita banyak belajar lah di situ. TBE itu benar-benar basic banget buat saya. Oke. Yang benar-benar menggugah ini, membuka hati kita bahwa hal-hal apa yang kita lakukan selama itu salah semua, gitu loh. Jadi pasti Allah akan menyelesaikan itu semua. Saya yakin dengan mungkin tadinya kita jauh dari Allah, kita dekat sama Allah, Allah juga dekat sama kita, Mas. Kan begini Pak Deddy sama Ibu pasti berbisnis kan sudah cukup lama. Dengan ketika berbisnis pasti tadi adalah bantuan dari lembaga keuangan dan sebagainya. Ketika ikut dengan MMC kemudian belajar kan ada poin-poin yang berseberangan yang tentunya ada nantinya ini dengan dulu kan banyak orang ketakutan ketika tidak menggunakan bantuan mau bagaimana nih membangun bisnis, ketika tidak ada support dari bank mau bagaimana nih bayar karyawan, mau bagaimana. Nah, ini ternyata kan tidak begitu gitu, Pak. Nah, gimana tuh, Pak? Itu dia. Allah yang akan ngebantuin semua itu semua. Allah saja yang nggak tahu gitu. Jadi saya berserah diri semua, Mas. Saya berserah diri sama Allah. Allah ngebuka jalan itu semua gitu. Karyawan, alhamdulillah Covid kemarin kita nggak ada pengurangan karyawan, Mas. Pengurangan nggak ada karyawan, nggak ada. Bisnis pun juga bagus malah Covid waktu itu dibandingin beberapa belakangan ini ya, agak sedikit. Saya belajar gini, Mas. Belajar mensyukuri nih. Apa yang Allah kasih sama saya gitu loh. Dengan bisnis saya, dengan keluarga saya, Allah kasih itu yang terpenting bagi saya. Karena kita di Quran juga ada kan bahwa dunia ini hanya permainan belaka, Mas. Gitu, nggak perlu kita harus mengubah. Dulu kan mungkin kita berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, nguber kan dunia, bayar cicilan segala macam mikir. Sekarang nggak mikir gitu lagi. Sekarang bagaimana caranya kita punya potensi diri yang ada dalam kita itu, ayo gitu loh, apalagi nih, apa yang kira-kira bisa jadi lagi gitu loh, Mas. Jadi insya Allah yang punya utang masuk punya utang mungkin bisa Allah akan menyelesaikan semua. Saya yakin itu. Amin. Tapi dengan cara ikhtiar kita yang benar-benar serius ya. Itu bukan main-main begini, jangan berputus asa. Yakin pertolongan Allah pasti datang. Itu fundamental yang paling dasar banget saya dapat di TBE itu tadi, berserah diri dan berikhtiar sama diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau untuk secara teknik yang bisa kita lakukan dalam usaha, merapihkan ya, dalam arti merapihkan ya, mungkin dulu kita kalau apa-apa ya yang seharusnya mungkin tidak penting untuk kebutuhan kantor ya, pokoknya los aja gitu loh, biaya segala macam.
Tapi sejak itu kita rapihin. Yang misalkan emang kita nih kayak beli bahan baku. Yang memperbaiki manajemen lah. Manajemen kita perbaiki. Kita perbaiki manajemen lagi, tata ulang lagi. Misalkan stok yang harusnya misalkan nggak harus terlalu saat ini dibeli ya kita atur. Kita atur. Kebutuhannya seperti apa. Karena kan cash flow, kita atur cash flow. Kita didukung sama masih abang lagi sekarang nih. Kita ngatur cash flow yang terbaik. Cash flow yang saya jaga. Jadi ya kita sesuai kebutuhan. Terus yang sekiranya misalkan mana dulu nih yang bisa kita kurangin biayanya tapi bisa buat muterin usaha tanpa mengurangi hasil produksi ya, tanpa mengurangi hasil betul. produksi Karena kan kita nggak akan bisa maju kalau misalkan juga kita kan justru bisa maju itu kalau si penunjang bahan bakunya kan ada. Betul. Jadi lebih ke perapihan manajemennya harus juga. Jadi selain yang tadi fundamental secara diri, keimanan, tapi kita juga secara ikhtiar, secara usahanya juga harus tetap perbaiki. Berarti ada hablum minallahnya kita betul. Hablum minannasnya tetap jalan. Harus. Nggak bisa jalan sendiri. Seperti Mas bilang tadi kan, udah begitu selesai utangnya, bisnisnya nggak dikerjain gitu. Justru kita malah ningkatin bisnisnya supaya. Baik. Jadi kita menekan stres untuk memikirkan tekanan hutangnya, tapi justru kita mengalihkan bagaimana caranya biar potensi kita itu buat meningkatin usahanya. Karena kan ujung-ujungnya emang hutang itu kan emang harus dibayar. Nah kita mikir nih pokoknya gimana caranya nih biar kita bisa. Gitu loh. Karena emang sih alhamdulillahnya kita juga sebelum COVID emang sudah kepikiran untuk menyelesaikan walaupun sebagian. Jadi mungkin itu juga membantu kami pada saat ini ya yang ada kita tadi kan dibilang tuh yang sekarang kita kumpulin alhamdulillah ada yang lama udah habis gitu. Mulai dari nol ya. Baik, dalam hal fundamental seolah-olah kita ngucapinnya mudah ya Bu ya. Ngucapinnya mudah, namun di dalam proses menjalankan luar biasa. Ini dapat cerita nih. Ini flashback untuk belajar lagi untuk belajar. Karena banyak yang di luaran yang paling mudahnya gini Bu, melepas kemelekatan Bu. Melepas kemelekatan itu hal-hal yang seolah-olah semua orang bisa kan gitu ya. Tapi terbukti itu berat sekali. Nah cerita nih Bu. Ini ada hal yang menarik. Harus berani melepaskan kemelekatan, harus berani. Itu poinnya. Itu keikhlasan itu yang mungkin Allah menilai ya bahwa saya serius nggak gitu loh untuk menyelesaikan ini semua. Kalau kamu serius, aku akan bantu. Yakin begitu Mas. Itu kalau kemelekatan yang disayang-sayang, yang di ini udah. Dan insya Allah Allah ganti. Oke. Allah akan ganti. Jadi ada momen di mana saya betul-betul merasa yakin, oh iya bener, suami saya bener-bener mau berhijrah. Karena dia menyebut bahwa ya udah saya ikhlas. Kalau emang ini itu harus dijual. Saya bilang itu sesuatu yang bener-bener dia sayang-sayang gitu loh. Apa itu Bu? Apa itu? itu padahal sampai mendapatkannya itu sampai karena kan saya tahu banget gitu kan. Dan yang bilang dan itu yang disebut yang pertama adalah yang dia ikhlaskan itu adalah yang paling istilahnya barang yang paling dia sayang gitu kan, dia suka. Jadi saya ya Allah saya bilang gitu. Saya terharu karena Masya Allah berarti emang beneran karena sesuatu yang bener-bener dia kendaraan sih ya itu ya. Nah dan itu emang nominalnya juga kalau dilepas juga lumayan besar dan itu kalau dilepas juga kan cepat. Jadi tapi itu kok tercetusnya itu justru sesuatu yang bener-bener dia paling kalau diurutin tuh ini nomor satu gitu kan. Jadi dari situ ya mungkin saya bilang ya Allah ya udah dari start itulah akhirnya bergulir ya. Itu kan titipan-titipan doang gitu lah. Udahlah. Nggak usah diiniin lagi. Itu dan mungkin selain itu juga yang luar biasa adalah anak-anak ya. Dukungan keluarga dan anak-anak itu Mas. Bagaimana anak-anak melihat? Waduh, kalau dibilang ya kita udah nangis bareng-bareng lah pokoknya. Iya. Pokoknya kami kan emang selama ini juga hubungan dengan anak-anak internal itu emang selama ini bisa dibilang kami juga yang bisa dibilang tuh solid terus harmonis. Jadi emang kita sama anak-anak juga kayak temen gitu loh dalam arti teman ya udah kalau ada apa-apa kita ngobrol bareng gitu. Jadi alhamdulillah sih kita tidak ada masalah itu. Cuma kan tetap aja dibenturkan pada suatu masalah. Ini kan bisa dibilang masalah orang tua ya. Gitu. Dampak sosial sih sebetulnya. Dampak sosial.
gitu. Tapi ternyata di luar prediksi kita yang tadinya kita mengkhawatirkan nanti gimana ya dampak sosialnya terhadap anak-anak. Tapi malah anak-anak mendukung luar biasa gitu. Jadi itu yang namanya Masya Allah luar biasa sekali gitu loh. Allah memberikan kenikmatan dari keluarga itu dari anak-anak terutama ya. Kan kalau saya dengar kan mungkin ada juga yang ternyata ada yang anaknya mungkin tidak setuju atau gimana, dan alhamdulillah kami tuh semua anak kami berempat itu mereka tuh yang support, udah ya nggak apa-apa, yang penting hutangnya ayah selesai gitu. Jadi dan mereka tuh happy aja dalam kondisi seperti itu, ya udah kita happy aja. Gitu. Baik, putra putri semuanya berapa Pak Dedi? 4 ya. Baik. Pastinya di dalam proses itu ya, di dalam proses kan ada perubahan-perubahan, baik gaya hidup, style dan lain sebagainya. Mereka menerimanya bagaimana Pak? Mungkin mohon maaf, misalkan biasanya apa jadi apa gitu. Bagaimana? Bisa ceritain juga nih. Apa sih ibadahnya lebih? Ya deh, kalau dari sisi ibadah jauh Mas dibandingin yang dulu, ibadahnya lebih meningkat, drastis dibandingin dengan kehidupan kita yang dulu ya. Nah, selama ini mungkin ya itu tadi dunia hanya menipu belaka gitu loh Mas, kan kiriman dunia segala macam ya, banyaklah hal-hal yang dinikmatin sama anak-anak yang luar biasa itu selama ini dengan segala bentuk acara-acaranya lah, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa, dan kita robah 180 derajat nggak pengaruh. Nggak apa-apa, mereka tuh justru malah ibadahnya malah meningkat Mas. Jadi keduniaannya saya tekan, ibadahnya jadi malah baik. Balance lah, akhirnya mereka sekarang bisa melihat tuh, oh ya sudah, yang misalkan dulu jarang berjamaah ke masjid, sekarang nih anak saya nih Jumatan nih. Kalau dulu kan misalnya di sekolah, kalau di sekolah kan pasti udah rame-rame sama sekolahan. Di rumah itu kalaupun kita di kantor, mereka tuh bisa cuma boncengan naik motor doang ke masjid. Tanpa disuruh, tanpa di apa namanya, dimonitor ya Pak ya. Jadi intinya itu kan suatu apa yang dibilang ya. Jadi sebenarnya udah bukan masalah kepikiran hutangnya lagi sebenarnya kan. Justru kan ini sebenarnya nih harta yang paling luar biasa kan, paling berharga lah Pak. Kan itu rezeki dari Allah, putra putri yang soleh dan solehah ya. Betul. Itu tadi Mas, begitu kita ada masalah, kita jauh dari Allah, Allah juga jauh dari kita Mas. Begitu kita dekat sama Allah, Allah juga akan dekat sama kita. Itu yang jadi prinsipnya. Jadi ya udah gitu. Berarti emang kita sekarang juga banyak belajar. Jadi sekarang menyikapi semua itu lebih gimana ya, lebih bisa menahan emosi ya. Nah, jadi sekarang ada masalah, ya mintanya sama Rekingan Pusat sekarang nih. Rekingan Pusat berbeda sama dulu berarti. Beda jauh. Dulu bagaimana Pak? Beda dulu ya udah berangkat pagi, besok mikirin apa lagi nih. Sekarang harus seimbang. Baik. Harus seimbang. Kan katanya sekarang itu harus, sekarang kita lebih gini, ayo kebutuhan atau bukan. Kalau dulu kan keinginan ya. Keinginan belum butuh pun ya. Kalau sekarang kebutuhan atau keinginan. Gitu, kalau kita lagi bercanda-bercandaan nih. Ayo dong, ini kita kebutuhan nih ya, bukan keinginan. Kayak saya cerita tuh, anak saya udah makin besar, sepatu kan udah nggak muat, jadi ya ini kan kebutuhan ya, udah bukan keinginan. Padahal untuk beli sepatu berapapun bisa. Ya. Tapi dididik begitu ya, luar biasa. Masya Allah, ini patut dicontoh juga. Pak, Bu, begini Bu, banyak orang yang memang tadi ya merasa bahwasanya ya sudah memiliki pengetahuan yang general tentang agama, tentang tentang riba dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi untuk hal poin usaha itu berat, meninggalkan ya usahanya masih ada kalau menggunakan leasing, menggunakan KPR dan lain sebagainya kan gitu. Dan bahkan mereka merasa terjebak, merasa nggak bisa lepas. Kalau lepas itu tadi mereka ya pasti akan merasa tadi dari nol. Nah, Bapak kan tidak dalam kondisi langsung dari nol, artinya usaha juga masih jalan. Boleh kasih tips atau kasih ini nggak Pak, biar pemirsa, teman-teman semuanya juga bisa belajar langsung dari Pak Dedi nih gitu. Jadi gimana Bu? Silakan Bu. Apa ya, kalau yang ini dalam kondisi apa yang masih berjalan atau emang masih berjalan Bu? Kalau masih berjalan sih saya rasa sih emang nggak perlu khawatir ya. Kembali lagi tadi, sebetulnya kita nggak perlu takut.
ujung-ujungnya fundamental sih. Okay. Di sini, adanya di sini. Harus yakin. Karena kalau misalkan emang itu kan secara usaha itu kan harus dibarengin nih, yang tadi dibilang hablum minallah sama hablum minallah. Jadi kalau emang kita udah mau lepas, yakin deh. Karena nggak mungkin kalau kita mau memilih jalan yang emang Allah ridhoi, nggak mungkin Allah itu membuat kita susah. Pasti Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Itu harus yakin. Ya saran saya sih sama yang seperti kita lakukan, walaupun mungkin kita kan nggak mungkin kan kelihatannya mulus-mulus aja. Pasti kan yang tadi dibilang ada gelombang banyak. Tapi yang penting komunikasi suami istri itu. Jadi harus saling mensupport karena itu yang utama. Karena kalau enggak juga emang berat mungkin ya gitu loh. Makanya kalau saya sih alhamdulillah satu channel, bukan frekuensi, satu channel. Baik. Jadi dari sudut fundamentalnya harus dikuatin. Kalau itu udah yakin, lakukan. Pasti nggak akan kok. Misalnya usaha, aduh gimana ya nanti pasti itu justru itunya yang harus diputus. Poin itu perbaikan diri dengan hubungan kita sama Allah, perbaikan diri kita dengan keluarga. Itu poin utama tuh. Masya Allah. Perbaikan diri dengan Allah, perbaikan diri dengan keluarga. Iya, ketika semua dapat, insya Allah semuanya insya Allah dikasih jalan. Jalan keluar tuh pasti dengan sendirinya deh. Kita nggak bisa nanti gimana ya. Itu udah di luar. Kalau di PBD dibilang katanya domainnya Allah ya. Domainnya Allah. Itu. Dan kita tidak bisa. Ini kan hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa ini ya. Yang penting kita menggedor terus Allah di sepertiga malam itu. Gedor cerita nih Pak, gedornya apa saja. Ini kan penting nih. Ini penting nih. Gedornya mana? Kayak palu atau apa nih? Karena penting gitu kan. Kita kadang-kadang bicara hal-hal yang tapi yang poin-poin kecil. Ini kalau tadi sebelah cerita kan banyak. Menurut saya ini keajaiban yang tidak semua orang dapatkan. Persis seperti bagaimana BDO-nya persis apa yang ditulis ibu, bagaimana bapak nggak tahu seperti kayak begitu aja. Nah itu nggak tahu siapa yang menggerakkan itu. Dicerita apa gak silakan. Ibu dia paling banyak merasakan ininya. Kalau saya benar-benar melakukan ikhtiarnya itu benar-benar ya udah kita kembali ke diri kita sendiri, kita perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan kita sama keluarga. Perbaiki sama Allah benar-benar pendekatan diri sama Allah. Saya yakin dan saya yakinnya Allah akan memberikan pertolongan, Mas. Itu Mas. Selama ini saya selalu begitu. Saya minta tolong Allah ini apa yang saya munajatkan setiap malam itu terkabulkan. Walaupun jalannya beda-beda ya Mas. Yang kita perkirakan begini ternyata Allah kasih begini. Kita nggak akan tahu hal itu. Nah, di sepertiga malam itu kita selalu alhamdulillah sih bukannya apa ya, sampai saat ini kita tetap istiqomah, mudah-mudahan. Amin. Istiqomah, itu jaga istiqomah itu kadang-kadang berat juga, tapi insya Allah mempermudahkan itu semua, Mas. Terus yang mempermudah yang lain? Silaturahmi mungkin. Silaturahmi ya sama. Jadi keluarga. Yang kita jalankan selama ini tuh dari mulai menghadapinya liku-liku penyelesaian itu. Kita tidak lelah untuk mencari informasi silaturahmi seperti yang kayak dulu di video sebelumnya itu bahwa saya safar waktu itu sampai Jakarta sampai ke ujung Jawa Timur itu tolabul ilmi sebetulnya dan silaturahmi sebetulnya Mas. Mencari gimana sih penyelesaian ini ternyata beda-beda hasilnya itu Mas. Hasilnya beda-beda tapi saya ambil tarik poin-poinnya bahwa kita yang melakukan ini semua Mas. Yang bisa menyelesaikan melaku riba ini itu kan kita sendiri Mas, yang bisa menyelesaikan kita, bukan orang lain gitu. Jadi jangan pernah bergantung sama orang lain. Jadi semua walaupun itu nanti ada pertolongan dari teman atau apa itu bukan kita yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Gitu. Family, kita bersilaturahmi sama family yang selama ini kita nggak pernah kunjungin. Punya teman-teman baru di daerah, bersilaturahmi, belajar sama coach-coach yang ada di MTR sampai ke Sragen, ke Jogja. Silaturahimnya sampai ke luar kota ya Pak ya. Sampai 10 hari waktu itu. Iya 10 hari. Setahun yang lalu kemarin kita ulangin di bulan yang sama Napak tilas. Napak tilas tahun lalu dulu sebelum lunas sekarang dengan kondisi yang berbeda yang financial freedom sekarang.
tapi emang iya. Kalau kita betul-betul ikhlas, itu yang makanya yang tadi ditanya sama Mas Budi, kok bisa gitu loh keajaiban itu. Nah itu saya tuh di titik bahwa kami benar-benar ya Allah kami ikhlas, apapun jalannya, pokoknya jalan yang terbaik lah. Jalan yang terbaik, ridhonya Allah seperti apa, kita sudah berusaha maksimal. Di saat ini kami ketersediaan uang yang karena kan emang yang kami minta kan waktu itu pokoknya dihilangkan tapi waktu itu kan masih belum di ACC. Sampai di titik tertentu kita bilang ini uangnya ada sekian gitu kan, kita nunggu keputusan dari bank. Ternyata pada saat bank menelpon, Masya Allah, yang dia sebutkan itu adalah ketersediaan uang yang kami ada, luar biasa. Itu yang saya langsung nangis. Luar biasa. Pertolongan Allah datangnya kita nggak tahu dari mana. Dari situ saya semakin yakin bahwa makanya semakin kesini akhirnya saya bilang, ya Allah berarti selama ini tuh sebenarnya kan dibilang tuh kan koridornya itu udah ada gitu loh. Kita sendiri yang bikin susah, kita yang melenceng dari koridor yang seharusnya. Jadi itulah guidance yang sekarang kita melangkah. Jadi kalau misalkan itu jadinya takut ini Allah ridho nggak ya gitu kan. Jadi kalau misalkan emang ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sekarang kita introspeksi diri dulu. Terus, jadi nggak langsung kayak kalau dulu kan mungkin kok tidak sesuai dengan kita mau, pasti kita udah agak emosi gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih yang ya Allah berarti Quran itu kan pedoman hidup manusia kan. Betul. Kalau kita jarang buka, itu kan manual book kan Mas. Kalau ada rusak dalam diri kita, cari di sini pasti ada. Nggak mungkin nggak ada kan. Nah di situ Mas saya belajar banyak di situ terjemahan Quran bahwa kehidupan kita itu semua diatur semuanya. Allah sudah menjanjikan dan Allah sudah membuat isi Quran itu sebagai pedoman hidup. Dan di situ ada semua. Itu problem apapun ada di situ semua. Ada di situ semua. Dan kita juga ke karyawan kita bilang pada saat yang itu saya bilang kita dalam proses minta maaf selama ini berarti kan ada ketidakberkahan dari usaha saya dengan menggunakan uang bank itu mengalir kepada kalian gitu. Saya minta maaf sama karyawan-karyawan semua. Ya alhamdulillah respon karyawan cukup baik. Malah ada yang mereka juga ada yang nangis juga gitu kan, terharu ya Pak, semoga saya melepaskan ini semua. Tolong kalian bantu saya, dukung saya untuk kembali lagi dengan kehidupan baru dengan usaha yang lebih barakah lagi. Masya Allah, luar biasa ini menjadi kebahagiaan luar biasa. Baik, Pak Deddy, Pak Ususi, saya terima kasih banyak nih sudah mau ngobrol-ngobrol sama-sama ini bisa menginspirasi banyak orang gitu, karena mungkin ini sangat luar biasa bagi banyak orang yang di sana yang pastinya utang piutang itu sederhana sebenarnya, tapi banyak impact-nya Pak. Betul. Banyak impact-nya ke keluarga, ke anak, kemudian ke banyak hal gitu. Nah ini alhamdulillah ada sosok-sosok yang luar biasa inspiratif, Pak Deddy, Bu Susi, ini yang patut kita belajar. Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar ke Pak Deddy dan Bu Susi untuk bagaimana proses-proses penyelesaian utang gitu. Ada hal-hal fundamental tadi yang sebenarnya sangat-sangat, kalau dulu big win ya kita nyebutnya big win-nya itu ternyata Allah sudah siapkan. Sudah siapkan, ternyata bayar utang pokok ternyata bisa. Kemudian ternyata ya tadi satu tidak berbareng. Tidak berbarengan itu ya. Nggak tahu semua udah ngatur. Biasanya nguber bareng-bareng gitu kan. Awalnya apa sih? Iya. Satu Allah bereskan, satu lagi Allah bereskan lagi. Allah maha baik. Sampai saya tuh inget tuh waktu TBE, kan emang pasti kan ditanya sebenarnya apa sih amalannya gitu kan. Nah kita sendiri juga karena kan pasti saling sharing lah ya, coba perbanyak ini gitu kan. Waktu itu saya bilang sholawat kita nggak lepas gitu kan. Tapi udah gitu saya inget tuh yang TBE, utangnya berapa sekian, berarti sholawatnya harus dibanyakin lagi. Jadi saya inget banget, jadi dari situlah saya perbanyak lagi. Ternyata begitu ya, itu sekilas ini aja. Jadi tapi itu yang membuat saya akhirnya kalau lupa tuh ya Allah. Jadi kayaknya itulah yang tadi dibilang menjaga istiqomah itu, akhirnya momen-momen kayak gitu yang akhirnya kayak menyentil-nyentil kita, di saat kita lagi down kita inget lagi gitu kan.
hal seperti itu. Jadi itu pun yang saya kayak anak-anak tuh kalau ada apa-apa memulai sesuatu, nah jangan lupa ya nah bismillah dan sholawat. Itu yang selalu saya bilang ke anak-anak. Baik itu mau ujian kayak kemarin kan, nah jangan lupa ya nah bismillah dan sholawat. Itu selalu saya bilang, oh iya bun, katanya gitu. Doa orang tua nggak akan lepas lah pokoknya sama anak itu. Semoga putra putri sehat selalu dan amin. soleh-solehah ya Mbak. Amin. Jadi penerus luar biasa, masya Allah, termasuk karya-karya beliau nanti akan dinikmati oleh Bapak dan Ibu bersama. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Tentu saja ini tidak bermaksud apa-apa, kita dapatkan ibrah, pembelajaran bersama. Akhiri podcast kita. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.